Cara berhemat uang belanja ibu rumah tangga. Pada dasarnya, mengatur keuangan bukan hanya kewajiban istri, sementara mencari nafkah adalah kewajiban suami. Baik suami dan istri sebaiknya memiliki pengetahuan yang cukup tentang mengatur finansial. Apalagi, jika kondisinya hanya suami yang bekerja dan berencana untuk memiliki anak. Pahami cara hemat uang belanja tanpa harus hemat ekstrim dengan menjalani gaya hidup sederhana seperti menerapkan pola hidup minimalis atau frugal living. Dalam menerapkan gaya hidup yang sederhana bagi pasangan baru, berikut adalah cara hemat uang belanja tanpa harus bersusah payah melalui hemat ekstrim. Nomor 1. Membatasi pembelian makan atau jajan di luar. Strategi untuk bisa menghemat uang belanja adalah membatasi pembelian makanan dan minuman di luar. Kamu bisa membatasi pembelian makanan atau minuman hanya 1 atau 2 kali seminggu saat akhir pekan sebagai relaksasi dan bukan suatu aktivitas rutin. Pastikan juga kamu mengamati dan mengaplikasi beberapa voucher murah di beberapa aplikasi pembelian makanan dan minuman offline atau online untuk mendapatkan harga terbaik sebagai cara hemat uang belanja. Nomor 2. Berbelanja di pasar dan bukan di supermarket atau minimarket. Demi bisa menghemat uang belanja, usahakanlah untuk berbelanja di pasar tradisional di mana kamu bisa menawar harga bahan pokok dan barang yang kamu butuhkan. Harga kebutuhan pokok di pasar biasanya akan jauh lebih murah dan segar dibandingkan dengan di supermarket atau minimarket. Sebab, harga sewa lokasi yang lebih murah, tidak ada biaya pegawai dan bahan makanan biasanya diantarkan oleh pemasok pada hari yang sama. Nomor 3. Memanfaatkan cashback dan diskon double date atau payday. Biasanya, diskon dan cashback besar-besaran akan diberikan pada momentum double date seperti tanggal 1 bulan Januari, 2 Februari, tanggal 3 bulan Maret dan seterusnya. Selain itu, beberapa merchant juga seringkali memberikan voucher belanja khusus pada momen gajian yakni sekitar tanggal 23 hingga 31 setiap bulannya mengikuti tanggal gajian beberapa pegawai swasta. Jika kebetulan kamu mengetahui dan memiliki voucher diskon atau cashback yang biasanya diluncurkan beberapa merchant e-commerce, marketplace, atau delivery app, maka jangan ragu untuk menggunakannya. Nomor 4. Cari hiburan gratis atau terjangkau. Temukan hiburan yang menyenangkan tanpa harus menghabiskan banyak uang. Cari tahu tentang acara gratis di komunitas Anda, nikmati piknik di taman, atau habiskan waktu bersama dengan aktivitas sederhana seperti berjalan-jalan. Nomor 5. Mengalokasikan uang untuk ditabung saat menerima gaji. Cara lain untuk bisa menghemat uang yang dihasilkan adalah dengan mengalokasikannya terlebih dahulu untuk pos tabungan. Hal ini dilakukan agar pendapatan yang dihasilkan tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan dan keinginan saja. Idealnya, tabungan untuk pasangan muda adalah sebesar 5 hingga 30% dari penghasilan bulanan. Besaran ini pun diusahakan untuk dibedakan dari keinginan rutin seperti jajan di luar, rekreasi, hiburan dan lain sebagainya. Nomor 6. Menyisihkan dana untuk keinginan. Selain mengalokasikan uang untuk kebutuhan pokok dan tabungan, kamu juga bisa mulai menyisihkan dana untuk keinginan pribadi atau keluarga. Keinginan dalam hal ini bisa seperti mencicipi makanan atau minuman viral, nongkrong bersama teman, menonton film di bioskop hingga liburan keluar kota. Kamu juga bisa menabung di salah satu produk perbankan untuk keinginan yang membutuhkan dana besar seperti liburan ke luar negeri, pembelian smartphone flagship baru dan lain sebagainya. Nomor 7. Menunda keinginan untuk membeli rumah atau kendaraan pribadi. Pertimbangan pasangan baru di usia 20-an dengan masa kerja kurang dari 5 tahun adalah dengan menunda dulu keinginan untuk membeli hunian. Misalnya, ingin segera membeli rumah atau apartemen dan kendaraan pribadi yang memerlukan dana yang besar. Dengan masa kerja kurang dari 5 tahun, seorang pegawai di bawah usia 30-an biasanya masih memiliki hasrat untuk mengeksplor karir sehingga sering berpindah pekerjaan. Apalagi jika bekerja di perusahaan swasta, peluang untuk di-PHK secara sepihak bisa saja terjadi. Untuk meminimalisir risiko besaran pinjaman yang terlalu besar hingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebaiknya kamu menunda pembelian aset dengan dana yang besar sampai penghasilan dari pekerjaan lebih stabil untuk kehidupan dalam jangka panjang.
Nomor 8. Menganalisa pengeluaran dengan aplikasi keuangan. Selanjutnya, trik untuk bisa menghemat uang belanja bagi pasangan baru adalah mengetahui pengeluaran rutin setiap bulannya untuk dapat menganalisa pos yang harus ditekan. Untuk menganalisa pengeluaran ini, kamu bisa menggunakan aplikasi keuangan seperti Senyumku yang merupakan produk dari Amar Bank. Senyumku adalah aplikasi tabungan yang bisa memantau keuangan lebih mudah dan mencatat semua pengeluaran akun bank dan e-wallet secara otomatis. Nomor 9. Belanja dalam jumlah besar. Saat produk yang biasa Anda gunakan sedang ada diskon besar, belilah dalam jumlah yang cukup untuk beberapa bulan. Ini bisa berlaku untuk makanan non-perishable, produk kebersihan, atau bahkan pakaian jika ada promo khusus. Sebagai contoh, yang pertama adalah beras. Beli beras dalam jumlah besar, seperti sak atau kantong berukuran besar, saat ada penawaran atau diskon khusus. Beras merupakan bahan makanan pokok yang tahan lama, jadi pembelian besar bisa menghemat uang dalam jangka panjang. Yang kedua, peralatan dapur. Saat toko peralatan dapur mengadakan promosi besar-besaran atau sale, pertimbangkan untuk membeli alat dapur yang sering digunakan dalam jumlah lebih banyak. Ini berlaku untuk panci, wajan, atau alat elektronik seperti blender atau rice cooker. Nomor 10. Bandingkan harga. Gunakan internet untuk membandingkan harga barang. Perhatikan juga biaya pengiriman atau ongkos lain yang mungkin muncul saat belanja online. Jangan ragu bertanya di beberapa toko fisik untuk memastikan Anda mendapatkan harga terbaik. Sebagai contoh pembelian makanan. Saat berbelanja bahan makanan, perbandingan harga sangat penting. Bandingkan harga produk serupa dari berbagai merek atau toko. Jika Anda membutuhkan susu, bandingkan harga per liter dari beberapa merek untuk memastikan Anda mendapatkan susu berkualitas dengan harga yang paling terjangkau. Nomor 11. Periksa ulang tagihan dan kontrak. Rutin periksa tagihan bulanan seperti tagihan listrik, air, atau layanan lainnya. Pastikan Anda tidak dikenakan biaya yang tidak seharusnya atau mungkin ada peluang untuk mengubah layanan menjadi yang lebih hemat. Nomor 12. Pertimbangkan pembelian barang bekas. Banyak barang berkualitas yang bisa ditemukan dalam kondisi baik di pasar barang bekas atau online. Pertimbangkan untuk membeli pakaian, perabotan, atau peralatan elektronik bekas yang masih layak pakai. Nomor 13. Beli kebutuhan darurat. Hindari membeli barang-barang yang tidak terencana, terutama yang mahal, fokus pada kebutuhan sehari-hari. Jangan tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak terencana, terutama yang mahal. Ketika menghadapi barang-barang yang bukan kebutuhan mendesak, tanyakan pada diri sendiri apakah ini benar-benar penting atau hanya keinginan sementara. Nomor 14. Bersabar dan bertanggung jawab. Jangan terburu-buru dalam menghabiskan uang. Ingat bahwa membangun stabilitas keuangan memerlukan waktu. Teruslah memegang kendali atas pengeluaran dan jangan terlalu membebani diri dengan utang yang tidak perlu. Ingat bahwa membangun stabilitas keuangan butuh waktu, bersama-sama berusaha untuk mengendalikan pengeluaran. Nomor 15. Investasikan waktu. Belajarlah tentang investasi dan cara mengelola uang dengan bijak, ini akan bermanfaat di masa depan. Belajarlah tentang investasi dan cara mengelola uang dengan bijak. Pendidikan finansial adalah investasi jangka panjang yang dapat membantu Anda mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam mengelola keuangan. Nomor 16. Buat menu mingguan. Rencanakan menu makanan untuk seminggu ke depan. Ini membantu Anda belanja berdasarkan rencana makan, menghindari pemborosan makanan, dan menciptakan variasi dalam menu. Membuat menu mingguan dalam konteks hemat uang belanja adalah strategi yang sangat berguna untuk mengelola pengeluaran makanan dengan lebih efisien. Maksud dari buat menu mingguan adalah merencanakan makanan yang akan Anda konsumsi selama seminggu ke depan dengan rinci. Ini mencakup rencana hidangan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Nomor 17. Beli barang yang tahan lama. Saat membeli barang seperti pakaian atau peralatan, pertimbangkan kualitas dan ketahanannya dalam jangka panjang. Ini mengurangi frekuensi penggantian. Memilih barang atau produk yang memiliki kualitas yang baik dan dirancang untuk tahan lama,
sehingga Anda tidak perlu sering menggantinya. Prinsip ini mengacu pada kebijakan membeli barang yang bisa digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama, yang pada akhirnya dapat menghemat uang Anda dalam jangka panjang. Nomor 18. Selalu evaluasi kebutuhan. Sebelum membeli, tanyakan pada diri sendiri apakah Anda benar-benar membutuhkan barang tersebut. Ini membantu mengurangi pembelian impulsif. Proses terus-menerus untuk mengkaji dan mempertimbangkan apakah sesuatu benar-benar diperlukan atau hanya merupakan keinginan yang mungkin tidak esensial. Ini melibatkan introspeksi yang teliti terhadap apakah barang atau layanan yang Anda pertimbangkan untuk dibeli benar-benar memenuhi tujuan atau kebutuhan Anda, ataukah hanya memicu pengeluaran yang tidak perlu. Dengan selalu melakukan evaluasi kebutuhan, Anda dapat menghindari pembelian impulsif dan lebih efisien dalam mengelola anggaran. Nomor 19. Kurangi biaya listrik. Matikan peralatan yang tidak digunakan, ganti lampu dengan yang hemat energi, dan pertimbangkan penggunaan alat listrik dengan efisien. Mengurangi biaya listrik berarti mengadopsi langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi listrik di rumah Anda. Ini adalah bagian penting dari hemat uang dan juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Berikut penjelasan rinci mengenai cara mengurangi biaya listrik. Sebagai contoh, matikan peralatan tidak digunakan. Pastikan untuk mematikan peralatan elektronik seperti TV, komputer, charger ponsel, dan perangkat lain yang tidak digunakan. Bahkan dalam mode siaga, beberapa peralatan masih mengonsumsi daya. Nomor 20. Sisihkan sebagian penghasilan. Buat kebiasaan untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan Anda ke dalam rekening tabungan. Ini membantu Anda membangun dana darurat dan investasi jangka panjang. Mensisihkan sebagian penghasilan adalah kebijakan keuangan pribadi untuk mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang Anda hasilkan untuk tujuan tertentu, seperti tabungan, investasi, atau membayar utang. Ini adalah bagian penting dari mengelola keuangan secara bijaksana dan memastikan bahwa Anda memiliki dana yang tersedia untuk masa depan. Sebagai contoh adalah tabungan. Salah satu tujuan utama dari mensisihkan sebagian penghasilan adalah untuk membentuk cadangan dana darurat. Ini adalah dana yang dapat Anda andalkan dalam situasi darurat, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis tak terduga.